Jika orang ditanya, apa negara yang paling aman di dunia ini? Mungkin tak sedikit yang akan memilih Jepang sebagai jawabannya. Wajar saja, tingkat kriminalitas dan kasus pembunuhan di Jepang memanglah rendah. Berdasarkan data di tahun 2020, rata-rata tingkat pembunuhan di sana hanya 0,3 per 100.000 orang. Dengan kata lain, kemungkinan seseorang menjadi korban pembunuhan di Jepang sangatlah kecil. Tapi itu bukan berarti Jepang benar-benar aman. Sejarah telah mencatat beberapa pembunuh berantai yang pernah meneror negeri Sakura. Salah satunya adalah Futoshi Matsunaga, pembunuh berantai yang bertanggung jawab atas setidaknya kematian 7 orang. Saya memakai kata setidaknya karena jumlah tersebut bukanlah jumlah pasti. Ada kemungkinan dia telah membunuh lebih dari itu. Dan yang lebih buruknya lagi, nyaris semua korbannya disiksa terlebih dahulu sebelum mereka dibunuh. Kekejamannya sampai membuat media massa saat itu menolak untuk memberitakan detail kejahatannya. Jaksa yang menangani kasusnya bahkan mengatakan bahwa kejahatan yang Futoshi perbuat tak ada bandingannya dalam sejarah kriminalitas di Jepang. Jadi siapa sebenarnya Futoshi Matsunaga? Dan mengapa dia bisa sekejam itu? Apa dia punya trauma masa kecil? Trauma yang membuatnya berubah menjadi sosok monster? Jawabannya tidak. Dia tak punya masa lalu kelam, pun dia tak punya gangguan mental. Futoshi adalah psikopat tulen yang tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Psikopat yang memanipulasi orang lain untuk melakukan apa yang dia mau. Karena sebab itulah, Futoshi Matsunaga kerap disebut sebagai pembunuh yang mengendalikan pikiran para korbannya. Futoshi Matsunaga lahir pada tahun 1961 di Kitakyushu, sebuah kota di prefektur Fukuoka. Di sekolahnya, Futoshi dikenal sebagai siswa pintar yang selalu mendapat nilai-nilai bagus. Tapi yang paling mengagumkan dari Futoshi bukanlah kecerdasannya, melainkan kemampuan sosialnya. Bisa dibilang dia merupakan seorang ekstrovert. Ekstrovert yang sangat karismatik dan pandai berbicara. Tak ayal, kelebihannya itu menjadikan Futoshi layaknya magnet yang menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi seperti layaknya kebanyakan psikopat, Futoshi memiliki tendensi untuk sering berbohong. Dan seiring bertambahnya usianya, egonya pun kian membesar, dan itu membuatnya sering melanggar peraturan sekolah. Puncaknya terjadi ketika dia SMA. Kala itu dia dikeluarkan dari sekolah setelah ketahuan menjalin hubungan dengan siswa SMP. Mungkin itu tidak akan jadi perkara besar jika seandainya Futoshi dan gadis itu hanya berpacaran. Tapi masalahnya, mereka berdua tinggal di satu atap yang sama, alias kumpul kebo. Pihak sekolah tentu tak mau menoleransi perbuatan semacam itu, sehingga Futoshi terpaksa harus pindah ke sekolah lain. Mujur bagi Futoshi, masih ada sekolah yang mau menerima orang sepertinya. Tak lama setelah lulus SMA, Futoshi menikahi seorang wanita yang nantinya akan memberinya anak laki-laki. Usianya masih sangat muda saat dia menikah. Dia baru 19 tahun. Tapi Futoshi bukanlah suami yang setia. Walau sudah memiliki anak dan istri, dia masih saja menebar pesonanya ke banyak wanita. Konon, dia sampai memiliki setidaknya 10 wanita simpanan. Salah satunya adalah Junko Ogata, teman masa sekolahnya dulu, sekaligus sosok yang akan menjadi partner Futoshi dalam melakukan kejahatannya kelak. Berbeda dengan Futoshi, Junko sesungguhnya merupakan wanita baik-baik. Dia berasal dari keluarga yang memegang teguh nilai-nilai tradisional, dan orang tuanya selalu mengajarkan Junko untuk mematuhi aturan. Berkat didikan ketat orang tuanya itu, Junko tumbuh menjadi anak yang disiplin dan penurut. Saking penurutnya, dia tak pernah berpacaran saat masih sekolah. Setelah lulus kuliah, Junko mulai bekerja sebagai guru TK, karena memang pada dasarnya dia menyukai anak-anak. Kepala sekolah TK tersebut menggambarkan Junko sebagai wanita yang sopan, dan dia pun selalu terlihat menikmati waktu yang dia habiskan bersama para siswanya. Dia juga merupakan pekerja keras yang sangat menjunjung kedisiplinan, dan karena itu pula, dia tak pernah terlambat atau absen bekerja. Namun, semua itu berubah setelah Junko bertemu lagi dengan Futoshi. Ketika mereka bertemu di tahun 1982, Futoshi berkata pada Junko kalau dia ingin menikahinya. Junko sendiri sebenarnya tak berminat menjalin hubungan dengan Futoshi, terutama karena dia tahu kalau Futoshi sudah berkeluarga. Jadi ketika Futoshi mencoba menciumnya di akhir kencan mereka, Junko pun dengan tegas menolaknya.
Namun entah bagaimana caranya, Futoshi mampu meyakinkan Junko untuk pergi berkencan dengannya lagi. Dan di kencan kedua ini, Futoshi berhasil memikat hati Junko, hingga Junko menerima ajakannya untuk pergi ke hotel. Kalian pasti bisa membayangkan apa yang mereka lakukan di hotel itu. Sejak kejadian itu, Futoshi dan Junko pun resmi menjadi sepasang kekasih. Pada awalnya Futoshi memperlakukan Junko dengan sangat baik, dan itu membuat Junko makin jatuh hati padanya. Tapi seperti yang sudah bisa diduga, keramahan Futoshi tak bertahan selamanya. Lambat laun perangai Futoshi berubah, dan dia mulai menunjukkan watak aslinya di hadapan Junko. Dia juga gampang tersulut cemburu, dan tak segan melakukan kekerasan jika sudah marah. Suatu ketika Futoshi pernah menghajar Junko hanya karena dia mendapati wanita itu pernah memiliki pacar sebelumnya. Dan seakan tak puas hanya memukulinya, Futoshi lalu mengukir namanya di dada Junko dengan menggunakan ujung rokok yang terbakar. Dia pun memaksa Junko menato pahanya demi membuktikan cintanya. Dan tentu saja, tato itu harus bertuliskan nama Futoshi. Sementara itu, istri Futoshi sebenarnya tahu kalau Futoshi berselingkuh dengan Junko. Apalagi Futoshi sudah beberapa kali mengundang Junko ke rumah mereka. Pada beberapa kesempatan, Futoshi bahkan pernah menyiksa istrinya dan Junko secara bersamaan. Istrinya kerap melawan balik saat Futoshi mengasarinya. Tapi tidak dengan Junko. Wanita itu selalu menerima setiap siksaan dan hinaan dalam diam, tanpa memprotes sedikit pun. Sebagai contohnya, Futoshi pernah menyuruh Junko menjilat mayones yang tumpah di lantai, dan Junko segera mematuhi titah tersebut. Dia berlutut hingga dahinya hampir menyentuh lantai, dan layaknya binatang, dia menjilat mayones itu sampai habis. Hari demi hari berlalu, tapi Futoshi tak pernah berhenti melecehkan istrinya dan Junko. Karena tak tahan lagi dengan tingkah sadis Futoshi, istrinya memutuskan untuk kabur dengan membawa serta anak mereka yang masih kecil. Di sisi lain, Junko memilih untuk tetap bertahan di samping Futoshi, kendati Futoshi terus menyiksanya, baik secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu pula, pada suatu hari di tahun 1985, Junko pingsan ketika dia sedang bekerja di sekolah. Kondisinya kala itu tak memungkinkan baginya untuk terus bekerja, sehingga pihak sekolah mengizinkan Junko untuk mengambil cuti kerja selama seminggu penuh. Dalam waktu sepekan itu, Junko memilih beristirahat di rumah orang tuanya. Namun di titik ini, dia sudah merasa terlalu lelah dengan hidupnya, sampai-sampai dia mencoba mencabut nyawanya sendiri. Akan tetapi upayanya itu gagal total. Murka atas tindakan nekat Junko, Futoshi lantas memutuskan untuk memberi Junko pelajaran dengan memaksanya mencopot seluruh pakaiannya. Lalu setelah tubuh Junko tidak tertutupi selai benang pun, Futoshi memotretnya sembari mempermalukannya, mengancam akan menyebarluaskan foto-foto tersebut jika Junko mengulangi perbuatan nekatnya lagi. Dia ancam seperti itu, Junko hanya bisa pasrah. Dia tak berani menolak ketika Futoshi memaksanya mengundurkan diri dari sekolah. Begitu pula saat Futoshi mengajaknya untuk tinggal bersama. Setelah berhasil menundukkan Junko, kini satu-satunya penghalang bagi Futoshi adalah Shizumi, ibu dari Junko. Selama ini Shizumi memang tak pernah merestui hubungan mereka, karena dia tahu kalau Futoshi kerap berbuat kasar pada Junko. Ibu macam apa yang rela jika anaknya disiksa begitu rupa? Sebagai manipulator ulung yang selalu mendapatkan keinginannya, Futoshi jelas tak bisa menerima penolakan seperti itu. Jadi sebagai pembalasannya, Futoshi menemui Shizumi ketika dia sedang sendirian di rumahnya, di mana dia kemudian Dan semenjak itu, Shizumi tak pernah lagi menuntut Futoshi untuk berpisah dengan Junko. Pada tahun 1985, Futoshi mendirikan sebuah perusahaan dan toko futon yang dia namakan Dunia. Dia juga membeli sebuah gedung dan merekrut karyawan untuk membantu mengelola toko. Tapi tentu saja, Futoshi tak bekerja dengan cara yang halal. Alih-alih dia menggunakan perusahaannya itu untuk menipu dan memeras penduduk sekitar, hingga pada titik di mana dia berhasil merampas sekitar 180 juta yen dari para korbannya. Dia juga sering menyuruh para pegawainya untuk menjual futon berkualitas rendah dengan harga tinggi. Dan jika mereka berani menolak, mereka akan mendapat hukuman langsung dari Futoshi. Perihal hukumannya sendiri, Futoshi akan menyetrum mereka dengan senjata kejut listrik. Untuk itu dia sengaja membangun ruangan kedap suara di lantai 3 gedung perusahaannya. Di ruangan itulah, Futoshi secara rutin menghukum para pekerjanya.
Dan di ruangan itu, tak ada yang bisa mendengar jeritan mereka. Di tahun 1992, aktivitas ilegal dan penipuan yang dilakukan Futoshi akhirnya tercium juga oleh pihak kepolisian. Pihak berwenang pun mulai menginvestigasi perusahaannya, memaksa Futoshi untuk menutup bisnis fotonnya dan kabur bersama Junko. Setelah berhasil menghindari penangkapan, Futoshi dan Junko memilih untuk bersembunyi di sebuah kondominium yang masih terletak di Kitakyushu. Kini polisi telah memasukkan nama mereka ke dalam daftar buronan paling dicari di Jepang, sehingga mereka mesti menggunakan nama dan identitas palsu dalam keseharian mereka. Tapi sekalipun polisi tengah memburunya, itu tetap tak menghalangi Futoshi untuk kembali beraksi. Dan kali ini, dia mengincar seorang ibu beranak 3. Pada April 1993, setelah berhasil membuat wanita itu jatuh cinta padanya, Futoshi membujuk wanita itu untuk meninggalkan suaminya. Futoshi berjanji akan menikahinya jika dia mau mengikuti apa yang Futoshi minta. Dan wanita itu percaya sepenuhnya pada omong kosong yang keluar dari mulut Futoshi. Begitu juga saat Futoshi mengatakan kalau Junko hanyalah adiknya. Tak hanya itu, wanita itu bahkan memboyong ketiga anaknya saat dia pindah ke rumah Futoshi. Dia tak menyadari kalau dia baru saja melakukan kesalahan fatal. Tak lama setelah mereka tinggal bersama, salah satu anak wanita itu tewas secara misterius, tanpa pernah diketahui apa penyebabnya. Mungkin karena syok akibat tragedi tersebut, wanita itu lantas mengirim 2 anaknya yang tersisa ke rumah mantan suaminya. Namun pada Maret 1994, wanita itu pun mati dengan cara yang sama misteriusnya. Polisi tak pernah bisa membuktikan kalau Futoshi bertanggung jawab dalam kematian wanita itu serta anaknya. Dan Futoshi pun tak pernah mengakui kalau dia membunuh mereka. Satu hal yang pasti, Futoshi diketahui telah memeras uang wanita itu hingga nyaris 12 juta yen. Sepertinya Futoshi memutuskan untuk menyingkirkan wanita itu setelah dia tak lagi membutuhkannya. Setidaknya, itulah yang dipercayai banyak orang. Tak butuh waktu lama bagi Futoshi untuk menemukan korban selanjutnya, yakni seorang agen real estate sekaligus duda bernama Kumio Toraya. Kumio sendiri adalah salah satu kenalan Futoshi, dan Futoshi tahu betul bahwa Kumio bukanlah manusia suci. Orang semacam Kumio pastilah memiliki 1 atau 2 rahasia kotor yang dia sembunyikan, dan jika Futoshi bisa mengetahui apa rahasia tersebut, dia bisa memanfaatkannya untuk mengancam Kumio. Oleh sebab itu, Futoshi lantas mengajak Kumio untuk minum-minum, berharap dengan itu Kumio akan membocorkan rahasia kelamnya. Benar saja, setelah dia berada dalam pengaruh alkohol, Kumio membeberkan semua rahasianya pada Futoshi, termasuk bagaimana dia pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Dia juga mempunyai banyak utang pada Yakuza, dan itu membuat hidupnya tak pernah tenang, karena dia selalu dikejar-kejar penagih. Futoshi tentu tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengancam Kumio untuk melakukan perintahnya. Dan jika Kumio berani menolak, Futoshi akan melaporkannya pada polisi. Mendengar ancaman itu, Kumio segera menyadari kesalahannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika Futoshi memaksa Kumio dan anak perempuannya untuk pindah ke kondominiumnya, tak ada yang bisa Kumio lakukan kecuali menuruti perintah tersebut. Sebagai catatan, nama anak perempuan Kumio tak pernah disebutkan di sumber manapun demi melindungi identitasnya. Jadi untuk memudahkan, kita sebut saja namanya Harumi. Setibanya mereka di kondominium, Futoshi dan Junko langsung menyiksa ayah dan anak itu. Mereka dipukuli, ditendang, disetrum, dan dikurung di dalam kandang. Tak hanya disiksa secara fisik, Kumio dan Harumi hanya diberi makan 1 kali sehari. Dan itu pun mereka harus menyantapnya langsung dari lantai. Mereka juga dipaksa untuk tidur di lantai kamar mandi, dengan hanya koran dan majalah sebagai alas tidur. Dan yang paling menjijikkan, mereka hanya diperbolehkan buang air besar sekali dalam sehari. Jika mereka melakukannya lebih dari sekali, Futoshi akan memaksa mereka untuk memakan kotoran mereka sendiri. Selama periode penuh penyiksaan tersebut, Futoshi masih mengizinkan Harumi untuk pergi ke sekolah. Tak pelak, para tetangganya keheranan saat mereka melihat Harumi, karena seingat mereka Futoshi tak punya anak perempuan. Akan tetapi Futoshi dapat meyakinkan para tetangganya kalau Harumi adalah keponakannya, sehingga mereka tak lagi curiga. Dan walhasil,
Futoshi pun bisa kembali fokus menyiksa Kumio. Futoshi selalu menyuruh Kumio untuk berdiri di kamar mandi setiap kali Harumi pergi ke sekolah, dan dia harus terus berdiri di sana sampai Harumi pulang. Ada kalanya Kumio tak sanggup berdiri karena kakinya terlalu bengkak akibat terlalu sering disetrum. Namun Futoshi bukanlah orang dengan tingkat toleransi tinggi. Bila dia mendapati Kumio duduk untuk beristirahat, dia akan memukulinya sebagai hukuman. Seringkali, Futoshi pun memaksa Harumi untuk memukuli dan menggigit ayahnya sendiri. Pada akhirnya, Kumio tak mampu lagi menerima siksaan demi siksaan tersebut. Tanggal 26 Februari 1996, atau 2 tahun setelah dia disekap, Kumio mengembuskan napas terakhirnya dalam kondisi memilukan. Usianya baru 34 tahun saat dia meregang nyawa. Lantas dengan tewasnya Kumio, apakah Futoshi membebaskan Harumi? Tidak, dia tetap menyekap gadis malang itu. Lebih jauh lagi, dia menyalahkan Harumi sebagai penyebab kematian Kumio, dan karena itu Harumi harus membuang mayatnya. Di sini Futoshi lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai ahli dalam memanipulasi. Karena akhirnya Harumi benar-benar percaya kalau dialah yang membunuh Kumio. Dibantu oleh Junko, Harumi kemudian memotong-motong jenazah Kumio, memasukkannya ke dalam kantong, dan membuangnya di tengah lautan. Tak lama setelah kematian Kumio, Futoshi mulai mendekati korban barunya, yakni seorang wanita yang merupakan teman Kumio. Seperti biasa, Futoshi merayu wanita itu dan berjanji akan menikahinya. Tapi sebelum itu, Futoshi meminta wanita itu untuk membantunya terlebih dahulu. Berhubung saat ini Futoshi mengaku sedang mengalami kesulitan finansial. Caranya simpel, wanita itu hanya perlu memberinya uang sebesar 5,6 juta yen saja. Dan seperti korban-korban sebelumnya, wanita itu menyanggupi permintaan Futoshi. Barulah setelah dia merasa tak lagi membutuhkannya, Futoshi mengundang wanita itu ke kondominiumnya, di mana dia menyekap wanita itu dan melakukan berbagai hal yang tak terbayangkan padanya. Karena tak tahan lagi, pada akhirnya wanita itu kabur dengan melompat dari jendela lantai 2 gedung. Sayangnya, selepas dia berhasil kabur dari Futoshi, kondisi mental wanita itu sudah sebegitu rusaknya, sampai-sampai dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Meski begitu, polisi masih bisa mendapatkan keterangan tentang apa yang terjadi pada wanita itu selama beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, ketika mereka menggerebek kondominium di mana wanita itu disekap, Futoshi, Junko, dan Harumi telah lama pergi. Trio tersebut sudah pindah ke apartemen lain. Di tahun 1997, Junko mulai menyadari kalau Futoshi bukanlah pria ideal untuk dijadikan pasangan hidup. Dia harus segera kabur dari pria berbahaya itu, pikirnya. Jika tidak, hidupnya akan makin terseret ke dalam kegelapan yang tak berujung. Apalagi saat ini dia sudah melahirkan 2 orang anak hasil dari hubungannya dengan Futoshi. Kebetulan di kala itu Futoshi sedang membutuhkan uang. Jadi dia menyuruh Junko untuk meminjam uang pada orang tuanya. Tanpa Futoshi sadari, Junko menggunakan kesempatan ini untuk kabur darinya. Dia pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa serta 2 anak mereka. Tapi Junko tak menghabiskan banyak waktu di rumah orang tuanya. Setelah menitipkan 2 bocah itu pada mereka, Junko pergi ke prefektur Oita untuk bekerja di sebuah klub malam. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dengan bekerja di kota lain, dia bisa mengais rezeki sekaligus bersembunyi dari Futoshi. Selagi Junko memulai hidup barunya, Futoshi terus menunggu dan menunggu di apartemennya. Tapi Junko tak kunjung pulang. Sadar bahwa Junko tak berniat kembali lagi, Futoshi lantas berusaha mencari tahu keberadaannya. Dia tak rela melepaskan Junko begitu saja. Wanita itu adalah bonekanya, peliharaannya, dan sebagai majikan yang baik, dia harus mencarinya. Untuk itu, Futoshi segera menghubungi keluarga Junko, menuntut mereka untuk mengungkapkan di mana Junko berada sekarang. Dia memberitahu mereka kalau Junko sudah membunuh orang, dan Futoshi tak akan segan melaporkan Junko ke polisi jika mereka menolak mengungkap lokasi keberadaannya. Mendengar ancamannya itu, orang tua Junko menjadi panik dan ketakutan. Apalagi Futoshi mengaku kalau dirinya memiliki bukti pembunuhan yang Junko lakukan. Dan karena alasan itulah, mereka akhirnya mengalah dan memberitahu Futoshi di mana dia bisa menemukan Junko. Biar bagaimanapun juga mereka masih menyayangi Junko, dan tak ingin putri mereka dijebloskan ke penjara.
Mereka ingin melindunginya bagaimanapun caranya. Akan tetapi setelah Futoshi tahu lokasi Junko, dia tak lantas menyatroninya. Alih-alih Futoshi menyusun rencana matang dengan memalsukan kematiannya sendiri. Itu dia lakukan demi memancing Junko keluar dari persembunyiannya. Dan untuk membuat kematiannya lebih meyakinkan, dia sampai membuat pemakaman palsu. Rencana Futoshi berjalan dengan sempurna. Ketika Junko mendengar kabar kematian Futoshi, Junko langsung percaya. Akhirnya dia bisa bernapas lega. Bagaimana tidak? Kini dia bisa melanjutkan hidup tanpa harus takut akan Futoshi lagi. Dia sepenuhnya bebas. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Junko pun pulang ke rumah orang tuanya. Tapi betapa terkejutnya dia begitu membuka pintu rumah, karena dia menemukan Futoshi masih hidup dan dalam kondisi baik-baik saja. Disinilah dia baru menyadari kalau Futoshi telah menjebaknya. Akan tetapi sekarang sudah terlambat bagi Junko untuk bisa kabur lagi. Futoshi yang marah besar segera menghukumnya dan menyeretnya kembali ke apartemen mereka. Karena khawatir akan nyawa Junko, keluarganya lantas menawari Futoshi uang sebesar 63 juta yen dengan syarat Futoshi jangan pernah mengganggu Junko lagi. Futoshi tentu menerima uang tersebut dengan senang hati, tapi dia tak mau memenuhi permintaan mereka. Alih-alih membebaskannya, Futoshi terus menahan Junko di sisinya. Dan selang beberapa hari kemudian, dia juga menyuruh seluruh anggota keluarga Junko untuk pindah ke apartemennya. Dia berniat menjadikan mereka tawanannya, sama seperti yang dia lakukan pada Kumio. Dengan demikian, terdapat 9 orang yang kini tinggal di apartemen Futoshi. Selain Futoshi, Junko, dan Harumi, terdapat pula orang tua Junko, Shizumi dan Takashige, kakaknya, Rieko, suami Rieko, Kazuya, dan 2 anak mereka, Aya, serta Yuki. Saat itu Aya masih berumur 10 tahun, sedangkan Yuki 5 tahun. Sejak mereka terperangkap di apartemen tersebut, Futoshi mulai mencuci otak keluarga Junko, menjerat mereka dengan karismanya. Pencucian otak tersebut terutama berlaku paling efektif bagi Rieko, Kazuya, dan 2 anak mereka, yang dengan cepat mulai memandang Futoshi seolah-olah dia adalah nabi mereka. Mereka tak akan membantah segala perintah Futoshi, tak peduli betapapun tak masuk akalnya perintah tersebut. Bahkan jika Futoshi meminta Rieko untuk tidur dengannya di depan Kazuya, bahkan jika Futoshi menyuruh mereka untuk saling melukai satu sama lain. Akan tetapi, Futoshi tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk memberi makan orang sebanyak itu. Perlahan tapi pasti, uang yang dia curi dari para korbannya berkurang drastis, sehingga dia harus memikirkan cara untuk menghemat pengeluaran. Dan cara yang terbersit di benaknya adalah, dia harus mengurangi jumlah orang yang harus dia beri makan. Pertanyaannya, siapa orang pertama yang harus dia singkirkan? Setelah berpikir beberapa saat, pilihannya jatuh pada ayah Junko, Takashige. Pada malam di tanggal 21 Desember 1997, Futoshi mulai menjalankan rencananya tersebut. Hanya saja, seperti yang kita tahu, Futoshi tak mau mengotori tangannya sendiri. Jadi dia memberi instruksi pada Junko untuk menyetrum ayahnya sendiri hingga mati. Dan itu pula yang Junko lakukan. Dengan disaksikan oleh Futoshi, Junko tanpa ampun menyiksa Takashige, menyetrumnya tanpa henti hingga dia berhenti bernapas. Kematian Takashige dengan cepat mulai berpengaruh pada kondisi mental Shizumi. Di bulan Januari 1998, Shizumi mulai berbicara sendiri dengan suara aneh, dan perilakunya menyeratkan kalau dia seperti sudah kehilangan kewarasannya. Semua itu membuat Futoshi menjadi jengkel padanya. Maka tanpa menunda-nunda lagi, Futoshi menyuruh 2 pengagum setianya, Rieko dan Kazuya, untuk membunuh Shizumi. Dan dengan itu, Rieko dan Kazuya pun membagi tugas. Rieko menahan lengan Shizumi, selagi Kazuya mencekik lehernya dengan menggunakan kabel. Shizumi pun tewas hanya 1 bulan setelah kematian suaminya. Tapi kengerian masih belum selesai sampai di situ. Sebulan berselang, Rieko menjadi tuli akibat terus-menerus disetrum, dan itu membuat Futoshi jadi tidak tertarik lagi dengannya. Maka dari itu, Futoshi lantas memberi komando pada Aya dan Kazuya untuk menyingkirkan Rieko. Aya diberikan tugas untuk menahan lengan ibunya, sementara Kazuya mencekik Rieko.
Setelah dia membunuh Rieko, Kazuya menjadi histeris dan berkata, "Jadi beginilah akhirnya, aku membunuh istriku sendiri." Beberapa hari kemudian, Kazuya mulai sakit-sakitan. Dia sering muntah dan mengalami diare parah, sehingga Futoshi yang merasa jijik memutuskan untuk mengurung Kazuya di kamar mandi. Sejak saat itu, Kazuya tak pernah menapakkan kaki lagi di luar kamar mandi. Dia mati kelaparan di ruangan itu pada tanggal 13 April 1998. Dengan tewasnya Kazuya, kini tawanan yang tersisa hanyalah dua keponakan Junko, Aya dan Yuki. Tapi Futoshi sama sekali tak memiliki niatan untuk membiarkan mereka tetap hidup. Dia berkata pada Junko bahwa keponakannya itu hanya akan menjadi beban bagi mereka. Junko dengan cepat memahami maksud dari perkataan Futoshi. Maka di bulan Mei 1998, Junko menyuruh Yuki untuk berbaring di lantai dapur, di mana Junko kemudian mencekiknya. Sebelum Yuki kehilangan kesadarannya, Aya berkata pada Yuki kalau sebentar lagi dia akan bisa bertemu dengan ibu mereka. Lalu pada bulan Juni di tahun yang sama, giliran Aya pun akhirnya tiba. Dan kali ini, karena tak ada lagi keluarga Junko yang tersisa, Harumi lah yang disuruh untuk membunuh Aya. Ini adalah kali pertama Harumi membunuh. Tapi perlu diingat, dia tidak melakukan itu atas kemauannya sendiri. Futoshi lah yang memanipulasi dan mengontrolnya hingga Harumi berbuat sejauh itu. Usai tewasnya seluruh anggota keluarga tersebut, Futoshi, Junko, dan Harumi kemudian memotong-motong tubuh mereka dan merebusnya di air mendidih. Sebagian potongan itu lalu mereka buang di toilet, sebagian lainnya mereka lempar ke laut. Selagi trio tersebut mengurus mayat-mayat itu, para tetangga sebenarnya mendengar suara gergaji yang sedang digunakan untuk memotong daging, dan mereka juga mencium bau tak sedap dari arah apartemen Futoshi. Namun entah kenapa mereka tak melaporkannya pada polisi. Mungkin karena Futoshi mampu meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Beres menyingkirkan semua anggota keluarga Junko, Futoshi kembali memusatkan perhatiannya untuk mencari korban baru. Dan di bulan Juli tahun 2000, Futoshi berhasil menemukan sasaran empuk, yakni seorang wanita yang baru saja kabur dari suaminya. Dengan sigap, Futoshi mendekati wanita itu, membujuknya untuk menceraikan suaminya. Dan sama seperti yang dia lakukan pada korban pertamanya, Futoshi juga mengiming-imingi wanita itu dengan janji pernikahan jika dia bersedia meninggalkan suaminya. Futoshi bahkan menawarkan diri untuk merawat anak kembar wanita itu. Hanya saja, untuk dapat mengurus dua anak tersebut, Futoshi beralasan kalau dia membutuhkan uang yang lumayan banyak. Dan siapa lagi yang harus menyediakan uang tersebut selain ibu mereka? Jadilah, wanita itu terpaksa harus bekerja di rumah pelesir demi menghidupi kedua anaknya yang telah dia titipkan pada Futoshi. Jika ditotal, wanita itu memberikan Futoshi uang hingga mencapai sekitar 20 juta yen. Di tahun 2002, Harumi yang telah disekap selama hampir 8 tahun lamanya, kini telah beranjak remaja, di mana usianya sudah menginjak 17 tahun. Selama masa penyekapannya itu, dia selalu tinggal bersama Futoshi dan Junko, membantu pasangan pembunuh itu mengasuh dua anak mereka, sekaligus si kembar. Semasa itu pula, Futoshi dan Junko masih rajin menyiksanya. Namun pada suatu hari, Harumi menyadari kalau dia tak bisa selamanya hidup seperti ini. Dia harus kabur bagaimanapun caranya. Jika tidak, dia takut dialah yang akan jadi korban selanjutnya. Dan kesempatan untuk kabur akhirnya datang pada tanggal 30 Januari 2002. Namun bukannya pergi ke kantor polisi, Harumi lebih memilih pergi ke rumah kakeknya. Di sana pun dia tak memberitahu kakeknya perihal apa yang telah terjadi padanya selama 8 tahun terakhir. Malangnya bagi Harumi, di saat ini Futoshi masih sering berkencan dengan banyak wanita. Salah satunya adalah adik perempuan Kumio. Melalui wanita itulah, Futoshi bisa mengetahui keberadaan Harumi. Di tanggal 15 Februari, Futoshi mendatangi rumah kakeknya Harumi untuk menjemput paksa gadis itu. Dengan wajah tanpa ekspresi, Futoshi dan Junko kemudian menghukum Harumi. Mereka menyetrumnya, memukulinya, dan yang paling menyakitkan, mereka mencabut kukunya satu persatu dengan menggunakan tang. Namun semua siksaan itu tak bisa mencegah Harumi untuk mencoba kabur lagi.
Pada tanggal 6 Maret, Harumi menyelinap keluar gedung apartemen, dan kali ini dia tak mengulangi kesalahannya. Dia langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua kejahatan Futoshi pada para petugas yang sedang berjaga. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Maret, polisi akhirnya menangkap Futoshi Matsunaga dan Junko Ogata, tepat ketika mereka tengah mencari Harumi. Setelah penangkapan duo tersebut, polisi menemukan dua anak Futoshi dan Junko sekaligus si kembar di apartemen terpisah. Tapi mereka tak dapat menemukan satupun mayat korban, mengingat mayat-mayat itu sudah dibuang. Jangankan itu, para polisi bahkan tak bisa menemukan bukti fisik yang menunjukkan kalau Futoshi dan Junko memang telah membunuh. Itu membuat para polisi harus bergantung sepenuhnya pada kesaksian Harumi dan Junko. Ya, pada tanggal 23 Oktober 2002, Junko dengan tenang mengakui semua kejahatan yang dia dan Futoshi perbuat. Berbeda halnya dengan Futoshi, yang selalu bersikeras kalau dia sama sekali tak bersalah. Dan semua yang Junko dan Harumi katakan tentang dirinya hanyalah dusta belaka. Akan tetapi, hakim dan jaksa tak percaya pada perkataannya itu. Di akhir persidangan, hakim menyatakan bahwa Futoshi bersalah atas penyekapan dan pembunuhan 7 orang. Dan atas pertimbangan tersebut, mereka menjatuhkan hukuman mati bagi Futoshi. Sedangkan Junko, wanita itu hanya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Hukuman tersebut diberikan atas pertimbangan bahwa Junko dikendalikan dan dipaksa oleh Futoshi untuk melakukan pembunuhan. Mantan istri Futoshi pun sepertinya sepakat dengan keputusan hakim. Setelah tertangkapnya Futoshi, mantan istrinya sempat diwawancarai oleh reporter, di mana dia berkata, "Jika aku tak melarikan diri dari Futoshi, mungkin keluargaku juga akan berakhir dibunuh seperti keluarga Junko. Aku merasa kasihan pada Junko." Di sisi lain, Harumi untungnya tidak dikenai satupun dakwaan pembunuhan. Bagaimanapun juga, di sini Harumi merupakan korban. Dia disekap sejak dirinya masih kecil, dipaksa untuk terlibat dalam pembunuhan, dan disiksa selama nyaris 8 tahun lamanya. Dan di atas segalanya, dialah yang berjasa dalam membantu polisi menangkap Futoshi dan Junko. Jika saat itu Harumi memilih untuk tidak kabur, mungkin Futoshi masih akan terus melenggang bebas. Bahkan bukan tidak mungkin dia masih melakukan kejahatan. Syukurnya, Futoshi pada akhirnya bisa tertangkap, berkata Rumi. Dan yang lebih melegakannya lagi, Harumi mampu pulih dari trauma kelam semasa penyekapannya oleh Futoshi dan Junko. Meskipun terkadang, dia masih teringat pada ayahnya.